Salam Hukum Indonesia. Dalam video berikut ini saya akan membahas tentang jual beli dalam KUH Perdata. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan milik atas suatu barang kepada pihak yang lain, serta pihak yang lain tersebut membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan pihak yang satu yaitu pihak penjual untuk menyerahkan atau memindahkan haknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan barang yang dijanjikan oleh pihak yang lain membayarkan harga yang telah disetujuinya. Di dalam pasal 1458 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak waktu mereka telah mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Jual beli menurut KUH Perdata hanya bersifat obligator saja. Dalam prakteknya, sudah lazim barang yang belum di tangan si penjual sudah diperjualbelikan, dan jual beli yang seperti itu sah menurut hukum perdata. Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual kepada si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu yang pertama, menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram. Yang kedua, menjamin terhadap adanya catat barang yang tersembunyi. Artinya, penanggungan ialah si penjual diwajibkan menanggung si pembeli terhadap setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual kepada seorang pihak ketiga, atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan seseorang pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut, diberitahukan sewaktu jual beli telah dilaksanakan. Dalam perkara perdata, apabila si pembeli digugat oleh seorang pihak ketiga yang membantah hak si pembeli atas barang yang telah dibelinya itu, si pembeli dapat meminta kepada pengadilan supaya si penjual ditarik di depan pengadilan sebagai pihak yang diikut sertakan dalam proses tersebut. Sudah barang tentu oleh karena hukuman perjanjian pada asasnya merupakan hukum pelengkap. Kedua belah pihak diperbolehkan dengan janji khusus memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana disebut di atas. Bahkan mereka diperbolehkan mengadakan perjanjian-perjanjian bahwa si penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Namun ini ada pembatasannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang suatu akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu segala persetujuan yang bertentangan dengan ini akan menyebabkan batal. Hal ini diatur dalam pasal 1494 KUH Perdata. Untuk yang kedua, si penjual dalam hal adanya janji yang sama jika terjadi suatu penghukuman terhadap si pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada seseorang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila si pembeli pada waktu pembelian dilakukan mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya, atau jika telah membeli barang tadi dengan pernyataan tegas akan memikul sendiri utang ruginya. Hal ini diatur di dalam pasal 1495 KUH Perdata. Bagaimanapun juga, kalau terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya kepada orang lain, maka si pembeli berhak menuntut kembali kepada si penjual, yaitu yang pertama, pengembalian uang harga barang tersebut. Yang kedua, pengembalian hasil-hasil
jika ia diwajibkan menyerahkan hasil itu kepada si pemilik yang melakukan penuntutan penyerahan. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh si penggugat asal. Untuk yang keempat, penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian barang dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh si pembeli. Selanjutnya, si penjual diwajibkan mengembalikan kepada si pembeli segala biaya yang telah dikeluarkan untuk pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barang tersebut. Si penjual juga diwajibkan menanggung cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang membuatnya tak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud atau yang mengurangi pemakaian barang tersebut. Sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak membeli barang itu atau tidak akan membeli barang itu selain dengan harga yang kurang. Ia tidak diwajibkan menanggung cacat yang terlihat. Jika si penjual telah mengetahui cacatnya, maka selain ia diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, juga diwajibkan mengganti segala kerugian yang diderita oleh si pembeli sebagai akibat bercacatnya barang tersebut. Kewajiban utama dari pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Jika pada waktu pembuatan perjanjian tidak ditetapkan tentang si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana pembeli barang tersebut harus dilakukan. Jika si pembeli dalam penguasaan barang yang dibelinya diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika si pembeli mempunyai alasan lain untuk khawatir ia akan diganggu, maka ia dapatlah menangguhkan pembayaran harga barang hingga penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika si penjual memberikan jalan atau jika telah diperjanjikan si pembeli diwajibkan membayar biarpun ada segala gangguan. Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, itu merupakan suatu prestasi yang memberikan alasan kepada si penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian. Hal ini diatur sesuai dengan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata dan juga pasal 1267 KUH Perdata. Dalam hal penjualan barang-barang dagang dan barang-barang perabotan, maka pembatalan pembelian untuk keperluan si penjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan setelah lewat waktu yang ditentukan untuk pengembalian barang yang dijual tersebut. Hal ini diatur di dalam pasal 1517 sampai 1518 KUH Perdata. Salah satu sifat penting dari jual beli menurut KUH Perdata adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya bersifat obligator. Ini berarti bahwa menurut KUH Perdata jual beli itu belum memindahkan hak milik. Ia baru memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijualnya. Hal ini disebutnya di sini mengenai sifat jual beli nampak jelas dari pasal 1459 KUH Perdata yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan. Antara suami istri di dalam KUH Perdata dijelaskan tidak dapat terjadi jual beli kecuali dalam 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, jika seorang suami atau istri menyerahkan barang-barang kepada istri atau suaminya yang telah dibesarkan oleh pengadilan untuk memenuhi hak istri atau suami itu
menurut hukum. Yang kedua, jika penyerahan dilakukan oleh seseorang suami kepada istri berdasarkan alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan barang istri yang telah dijual atau uang si istri, sekedar barang atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan. Dan yang ketiga, jika istri menyerahkan barang kepada suaminya untuk melunasi jumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya itu sebagai harta perkawinan, sekedar barang itu dikecualikan dari persatuan. Demikianlah pembahasan hukum tentang jual beli menurut KUH Perdata. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi sahabat hukum Indonesia. Dan jangan lupa terus dukung perkembangan channel ini supaya channel ini dapat memberikan informasi-informasi tentang hukum yang lebih menarik lagi. Sekian dan terima kasih.